Marapu kini menjadi satu dari 163 aliran kepercayaan yang diakui oleh negara melalui putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 97 tahun 2016 dan berpusat di Sumba Timur. Warga pemeluk Marapu terus berjuang menjaga eksistensi ajaran leluhur di tengah arus globalisasi, salah satunya melalui sekolah adat. Hamparan pasir putih nan eksotis berpadu dengan luasnya padang rumput savana yang begitu mempesona, menjadikan Sumba sebagai surga tersembunyi di gugusan kepulauan Nusa Tenggara. Pulau yang berada di bagian selatan Nusa Tenggara Timur tak hanya dikenal karena keindahan alamnya, namun juga karena kaya akan tradisi dan budaya yang masih terus dijaga hingga saat ini. Daerah yang juga dikenal dengan sebutan Tanah Humba masih terus mempertahankan kampung, rumah adat, warisan peninggalan leluhur zaman megalitikum, hingga ritual peribadatan yang diajarkan secara lisan kepada generasi penerusnya. Sebagai kepercayaan yang dianut warga lokal Sumba sejak zaman nenek moyang, keberadaan dan eksistensi Marapu telah diakui oleh negara sejak tahun 2016 melalui keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 97. Badan Pengurus Marapu kemudian dibentuk untuk menjaga serta melestarikan adat, budaya, dan nilai luhur masyarakat Sumba. Di samping mengukuhkan dan memperkuat kelembagaan Marapu, Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan juga mendukung pengembangan dan eksistensi sekolah adat di Sumba Timur. Masyarakat dari istilahnya NGO dan juga sekolah-sekolah adat juga berharap gitu yang untuk pendidikan adat ini juga masuk dalam revisi Undang-Undang Sidiknas gitu, karena justru dengan adanya sekolah adat ini pemajuan kebudayaan dan juga kekayaan budaya yang ada di Nusantara ini tetap terjaga, dalam arti proses pewarisannya dari yang tua ke yang muda gitu melalui pendidikan adat ini bisa terjaga dan berkelanjutan seperti itu. Merawat warisan budaya dari para leluhur secara turun-temurun bukanlah hal yang mudah. Kehadiran sekolah adat pada setiap kampung adat di Kabupaten Sumba Timur dinilai efektif menjaga Marapu tetap lestari, di samping tetap mendorong agar seluruh sekolah menyediakan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Umbu Arman Lawatu menjadi salah satu pemuda penghayat Marapu yang aktif berorganisasi serta mengajar di sekolah adat. Baginya, mempelajari dan mengajari menganyam, menenun, menari, hingga tradisi sastra luluk dengan bahasa-bahasa ritus membuatnya mengenal Marapu lebih dari sekedar kepercayaan. Marapu menjadi panduan hidup dan jati diri orang Sumba yang membantu para penghayatnya untuk menghargai dan menyelaraskan diri dengan alam semesta. Yang kami khawatirkan sebagai generasi muda itu bahwa ketika anak-anak yang di sekolah adat ini kita tidak ajarkan lagi kurikulum lokal seperti pelestarian budaya yang ada, mereka akan lupa pada akar budayanya. Seperti adanya kreasi-kreasi baru pada musik, terus menggunakan sound system pada alat-alat musik yang sebenarnya tradisional gitu. Jadi ada pembaruan-pembaruan yang memang tidak kami sarankan, tapi boleh kita berkreasi, tapi jangan melupakan akar daripada sisi kearifan lokal dan tradisional daripada barang atau apapun yang kita lakukan gitu. Pendidikan berbasis kearifan lokal menjadi salah satu pintu pelestarian budaya dan membantu masyarakat adat dalam mengenal akar dan potensi daerahnya. Negeri yang begitu kaya dan toleran akan keberagaman sudah semestinya menjaga dan melestarikan warisan budaya sebagai identitas bangsa Indonesia. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.